فليتق الله فيهم. لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Beberapa kunci teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk diantaranya yang kita sudah beberapa hal kita singgung sebelumnya, kehidupan Rasulullah di kota Madinah bersama kaum muslimin berdampingan dengan orang-orang Yahudi. Allah mengatakan dalam Al-Quran. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah, coba kita perhatikan. Pada satu hari Abdullah bin Umar, ini ketika Rasulullah sudah meninggal, Abdullah bin Umar berjalan di satu tempat. Ketika sampai di satu padang pasir, beliau menoleh ke satu arah. Di sana ada lembah atau mungkin tempat yang agak rendah, Pak, agak dalam, rendah. Kemudian Abdullah bin Umar masuk ke dalam tempat tersebut. Selesai dari situ dia keluar. Ditanya oleh teman beliau, "Ya Abdullah, kenapa kamu masuk ke dalam ini?" Abdullah mengatakan, "Kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dulu saya melewati tempat ini bersama Rasulullah, maka Rasulullah fadakhala alaihi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah masuk ke dalam tempat itu. Ngapain Rasulullah masuk, Pak? Buang hajat. Buang hajat karena nggak ada WC yang tertutup, toilet tertutup, jadi cari tempat yang rendah biar kita bisa berlindung dari pandangan orang lain. Masuklah Rasulullah ke dalam situ. Abdullah bin Umar setelah meninggalnya Rasulullah, setiap kali melewati tempat itu dia masuk, Pak. Kenapa ya Abdullah? Saya ingin mencintai Rasulullah, melakukan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di lain waktu, Bapak Ibu, pernah dalam satu perjalanan Abdullah bin Umar lagi berjalan, tiba-tiba berhenti, lalu dia menyandarkan tangan dan badannya memegang sebuah pohon. Lalu setelah itu melanjutkan, lalu dia katakan, "Saya melihat Rasulullah setiap kali pernah lewat di tempat ini, beliau memegang pohon ini." Nah, apakah ini dianggap meniru Rasulullah? Nah, Bapak Ibu, ada beberapa kaidah yang penting kita pahami dalam meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik untuk kalian pada diri Rasulullah. Tidak dibagi, Pak. Pada fisik Rasulullah tidak, pada malam hari Rasulullah tidak, tapi di seluruh diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya, Pak, kalau ingin menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seluruh segi sempurna, Pak. Fisik Rasulullah kuat, sehat. Di Mekah terkenal orang yang selalu menang dalam adu gulat itu adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saking kuatnya tidak pernah terkalahkan. Tapi ketika berhadapan dengan Rasulullah, ketika itu, Pak, gulatnya, bertandingnya bukan dengan gulat, tapi menarik sajadah ataupun karpet yang diinjak oleh lawan. Jatuhkah dia lawannya atau tidak? Ketika Rasulullah yang berdiri di situ dengan kekuatan beliau, nggak satu pun orang yang bisa menariknya. Saking kuatnya Rasulullah SAW. Nah, Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kecerdasan Rasulullah, semuanya ada pada Rasulullah SAW. Kebijaksanaan Rasulullah SAW, kita mungkin pernah mendengar, Pak, cerita Rasulullah dengan Julaibib. Julaibib ini orang miskin, Pak.
miskin, buruk rupa, keturunan tidak jelas, bukan keturunan orang terhormat. Pada satu hari Rasulullah bertanya kepada Julaibib, ya Julaibib, ala tatazawwaj, wahai Julaibib, apakah kamu mau nikah? Pasti setiap orang berpikir, Pak, saya, semoga Allah berikan beliau keringanan, saya punya seorang teman, Pak, yang gemuk sekali, Pak, sangat besar badannya, beratnya sampai 120 kilo. Ada, Pak, di sini? Ada ya? 120 kilo. Pak Bro nggak sampai nih. 120 kilo, Pak. Dibully oleh kawan-kawannya. Dibulinya kenapa? Kamu ini nggak akan nikah, nggak ada yang mau. Akhirnya bully inilah yang membuat dia bangkit. Tapi sebenarnya bukan itu harusnya. Tetap motivasi dia bikin kurus itu adalah Rasulullah Ta'ala. Maka coba lihat, Rasulullah, orang serendah derajat Julaibib, dimuliakan oleh Rasulullah. Wahai Julaibib, apakah kamu mau menikah? Dia evaluasi diri, Pak. Lalu dia katakan, ya Rasulullah, man yuzawwijuni bintahu ibnatahu, siapa sih yang mau nikahkan saya dengan anak perempuannya, ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, idhab ila baiti fulan wa aqri ilaihi salama minni. Pergilah kamu ke rumah si anu, orang kaya, Pak, di Madinah, punya anak perempuan yang cukup, kalau dikatakan tercantik di Madinah juga tidak, tapi termasuk perempuan yang jadi rebutan. Idhab ila fulan wa aqri ilaihi minni salam. Pergi ke rumah si fulan, sampaikan salam saya. Kemudian yang kedua, wa qul lahu wa akhbirhu, beritahu dia bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu bintahu. Beritahu dia bahwa Rasulullah melamar putrinya. Untuk Julaibib, bukan untuk Rasulullah. Maka Julaibib berangkatlah ke rumah seorang yang dimaksud Rasulullah. Sampai di sana Julaibib mengatakan, salam dari Rasulullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, Rasulullah menyampaikan pesan bahwa Rasulullah mau melamar putri Anda. Girang, Pak, ayahnya, ibunya girang semua, karena kebayang akan jadi istri Rasulullah nih anaknya. Dalam gembiranya, Pak, Julaibib melanjutkan perkataannya, tapi bukan untuk Rasulullah, untuk saya. Ketika itu, Pak, berubah, Pak, wajah si ayah, berubah wajah ibunya. Apa kata ayahnya? Usyawiru ummahu, izinkan saya memusyawarahkan dulu dengan ibunya. Ketika itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak perempuan yang sedang berada di kamar mendengar cerita ini, mendengar tawaran ini. Ketika itu, apa kata si anak perempuan? Begitu Julaibib pergi dari rumah tersebut mau menunggu informasi jawaban, apa kata si anak perempuan? Ya abata, wahai ayah ibu, ataruddani wifda Rasulillah, apakah kalian menolak utusan Rasulullah? Wallahi la atazawwaju biwifdi Rasulillah, saya akan menikah dengan orang yang dipilih oleh Rasulullah. Coba, berangkatlah anak perempuan ini menuju Rasulullah. Sampai di Rasulullah dia mengatakan, ya Rasulullah, saya menyerahkan diri saya kepada engkau dan saya akan menikah dengan Julaibib. Begini Rasulullah memuliakan Julaibib. Kalau di kita, Pak, ada orang yang serba kekurangan, Pak, umur saya sudah 30, Pak, saya sudah mau nikah, bantu dong saya. Kita memberikan jawaban mungkin sekedar biar dia senang, Pak. Oke, saya bantu, saya cariin. Dalam hati kita, siapa ya yang mau? Coba. Tapi Rasulullah benar-benar memuliakan seorang yang dalam posisi seperti Julaibib. Di hari pertama pernikahan, Julaibib ditanya oleh Rasulullah, di hari akan menikah itu, apa yang kau miliki, wahai Julaibib? Enggak punya apa-apa, Pak. Disuruhlah sahabat memberikan infak sedekahnya, dikumpulkan semua diberikan kepada Julaibib. Pergilah kamu beli perlengkapan rumahmu. Dia ke pasar, Pak, beli perlengkapan dapurnya, kursinya, ataupun tempat tidur, selimut dia beli. Sambil membeli itu, Pak, tiba-tiba ada dari balik sana orang menyeru, isma'u wa'u al-jihadul jihad. Wahai kaum muslimin, perhatikan, perhatian, bersiaplah untuk berangkat jihad. Ketika itu Julaibib tanpa sadar, Pak, dia belanja.
Apa yang dia beli setelah dikumpulkan? Pedang, anak panah, perisai perang, baju besi, itu yang dia beli, Pak. Padahal pesan Rasulullah, beli perlengkapan rumah untuk pengantin baru. Dia pulang ke rumahnya, ke tempat istrinya, malam harinya dia memakai pakaian seragamnya, seragam jihad, Pak. Dia pakai topeng, niqab, pakai cadar, supaya tidak ketahuan oleh Rasulullah. Maka dia ikut dalam barisan jihad, syahid dia, Pak. Syahid di jalan Allah. Ini nasib mertua, enggak tahu, Pak, ini beruntung atau malang nih, Pak. Kalau dia anggap beruntung, anaknya tidak jadi hidup bersama orang yang dia tidak suka. Dia anggap malang, rugi, karena dia tidak menerima pilihan Rasulullah. Begitu selesai perperangan, Rasulullah berkata, atafqiduna ahadan, wahai para sahabatku, apakah kalian kehilangan seseorang? Mereka semuanya menjawab, "Na'am ya Rasulullah, saya kehilangan ini, kehilangan ini, kehilangan ini." Disebutlah sahabat-sahabat mereka yang mati syahid. Enggak satu pun yang menyebut orang selevel Julaibib. Boleh jadi karena dia nggak punya kuda yang gagah, nggak punya pedang yang gagah, nggak punya panah yang mantap. Lalu ditanya lagi oleh Rasulullah, atafqiduna ahadan, apakah kalian kehilangan yang lain selain yang kalian sudah sebutkan? Disebutkan lagi fulan, 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 fulan. Selesai itu Rasulullah mengatakan, inni afqidu ahadan, saya juga kehilangan seseorang. Disebut Rasulullah siapa dia? Julaibib. Semua sahabat bukan terkagum, tapi merenung ke dalam dirinya. Renyuh, orang seperti Rasulullah menyebut nama Julaibib. Kami juga tahu Julaibib itu syahid, tapi kami nggak merasa kehilangan. Inilah Rasulullah SAW. Dan akhlak seperti inilah yang kita tiru. Kita di tempat kita ini, Pak, jangankan orang yang tidak punya nggak punya status sosial, Pak. Orang yang punya status sosial saja kadang dibentak oleh atasannya, ya Pak ya. Kadang bukan atasan dalam hal perusahaan yang menggaji, tidak. Di organisasi sosial, ketua organisasi karena dia merasa jadi ketua, bawahannya kepala divisi dibentak. Rabi'ah bin Abdurrahman al-Aslami, seorang pembantu Rasulullah SAW, dia sampai-sampai mengatakan bahwa dia tidak pernah dihardik oleh Rasulullah, padahal dia hamba sahaya Rasulullah. Pembantu masih digaji, Pak ya, kerja gaji, hamba sahaya tidak. Jiwa raganya sudah milik tuannya. Kalau tuannya mau menjual, jual lagi. Kalau tuannya mau menyiksa, disiksa. Tapi kata dia tidak pernah mendengar Rasulullah menghardik dia. Saking rajinnya kerja Rasulullah, saking sangat salut, dipanggil oleh Rasulullah, ya Rabi'ah, ala tatazawwaj. Yang pertama kata pertanyaan Rasulullah, permintaan Rasulullah kepada dia, ya Rabi'ah, sal tu'ta. Wahai Rabi'ah, mintalah sesuatu, apapun yang kamu minta kamu akan diberikan oleh Allah, dikabulkan. Rajin, Pak, dia membantu Rasulullah, melayani Rasulullah, apapun kebutuhan Rasulullah dia penuhi. Saking serius dan rajinnya dia, dikatawarkan oleh Rasulullah, ya Rabi'ah, sal tu'ta. Wahai Rabi'ah, minta apapun kamu akan dikasih dan dikabulkan. Kalau di zaman kita, Pak, ada hamba sahaya yang tiba-tiba diberikan kesempatan minta seperti itu, Pak. Kita lah misalkan, Pak, ngontrak di mana? Saya ngontrak di Taman di Kartini Raya. Berapa sebulan? Sekian. Oh, si bos mengatakan, Bapak ini rajin, sungguh-sungguh, disiplin, rapi. Saya mau ngasih hadiah untuk Bapak. Silakan Bapak minta apapun yang Bapak minta, saya kabulkan. Tuh, Pak, saya kabulkan. Itu kalau kita. Kira-kira, Pak, kita dalam posisi itu mintanya apa, Pak? Pak bos, boleh nggak minta 2 hal? Gitu biasanya, Pak. Oh, 2 boleh, silakan. Apa tuh? 1 rumah, 1 mobil, Pak. Rabi'ah apa kata dia kepada Rasulullah? Ya Rasulullah, as'alu murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya minta 1 saja ya Rasulullah, saya hidup berdampingan dengan engkau di surga. Coba, saya hidup berdampingan dengan engkau di surga ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, ya Rabi'ah, a'inni ala dzalika bikasratis sujud. Kalau kamu mau dikabulkan ya Rabi'ah, tolong saya
perbanyak sujud kepada Allah. Jadi orang rajin dia, Pak. Sampai pada satu hari, Bapak Ibu, Rabi'ah ini ditawarkan oleh Rasulullah, apakah kamu mau menikah ya Rabi'ah? Apa jawaban dia? Ya Rasulullah, saya tidak mau disibukkan oleh sesuatu dari melayani engkau. La uhibbu an yashghalani syai'un min khidmatika ya Rasulullah. Dia pulang, besoknya dipanggil lagi oleh Rasulullah, ya Rabi'ah, ala tatazawwaj? Kamu mau menikah ya Rabi'ah? Jawabannya sama, ya Rasulullah, la uhibbu an yamna'ani an yashghalani syai'un min khidmatik. Saya enggak mau ada sesuatu yang menghalangi saya, menyibukkan saya dari melayani engkau ya Rasulullah. Rabi'ah tidak pernah dimarahi, bahkan diberikan penghargaan setinggi-tingginya, minta apapun akan dikabulkan. Tuh Bapak Ibu ini muliakan Allah. Maka wajar ketika pada satu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seorang dari satu kabilah, dan mereka mengatakan, ya Rasulullah, inna fina islaman, di hati kaum kami ini sudah ada Islam ya Rasulullah, tapi mereka belum bersyahadat. Arsil ilaina ashabaka yu'allimunana al-islam, kirimlah kepada kami sahabat-sahabatmu biar mereka mengajarkan kami Islam. Maka Rasulullah ngirim banyak 7 orang sahabat beliau. Di antaranya Khubayb, Mirsad. Ada 7 orang dikirimkan. 7 orang ini akhirnya berangkat bersama utusan yang tadi datang ke Rasulullah. Dalam perjalanan 7 orang bersama orang-orang rombongan yang tadi, tiba di satu kampung negeri Bani Sulaim. Sampai di Bani Sulaim, tiba-tiba rombongan itu berhenti, Pak. Di tengah padang pasir, rombongan itu tiba-tiba berhenti, dan 7 orang sahabat berhenti juga. Tidak tahu kenapa mereka berhenti. Ketika baru saja berhenti, tiba-tiba di sekeliling mereka keluar orang-orang dari persembunyiannya, lengkap dengan panahnya, Pak. Lengkap dengan panahnya. Ketika itu semuanya mengarahkan panah ke titik yang sama, kumpulan 7 orang sahabat Rasulullah, dan orang yang kelompok yang tadi datang kepada Rasulullah, mereka melarikan diri. Akhirnya dipanah, Pak, meninggal 5 orang di tempat. 1 orang melarikan diri dalam keadaan luka, dalam riwayat dikatakan dia tersungkur lalu pura-pura mati. Begitu rombongan itu pergi, dia melarikan diri kepada Rasulullah SAW. Yang 1 orang lagi ditangkap oleh orang-orang tersebut lalu dijual sebagai hamba sahaya. Namanya Khubayb bin Adi. Khubayb bin Adi dijual ke kota Mekah. Sampai di kota Mekah terketemu dengan keluarga Banul Haris. Banul Haris melihat wajah Khubayb, dia langsung hadir di kepala mereka, keluarga yang mati di perang Badar. Haris mati, suami saya mati, paman saya mati, adik saya mati, semuanya dibunuh oleh orang ini. Akhirnya, Pak, tanpa ragu, berapapun harganya saya akan beli. Dibeli, Pak. Dibawalah ke rumahnya, sampai di rumah diikat. Ketika diikat itu ditanya macam-macam, Pak. Balas dendam ini, Pak, ceritanya. Setelah capek bertanya, kemudian disiksa, dipukuli. Nah, semakin hari semakin bertambah, Pak, siksaan. Sekarang dia sudah berpindah, diikat ke tiang salib. Begitu diikat, Pak, dicambuk, pisau itu, Pak, melukai sedikit demi sedikit, Pak, tangannya, kakinya. Dalam riwayat dikatakan sampai telinganya dipotong. Tapi tidak dibunuh, Pak, karena ini balas dendam. Sampai pada akhirnya ketika sebelum akan dieksekusi mati oleh keluarga Banul Haris ini, Abu Sufyan, Pak, Abu Sufyan kita tahu kan, seorang sahabat Rasulullah, tapi ketika itu masih dalam keadaan kafir. Abu Sufyan ini ketika itu hadir di dekat itu dan dia menyaksikan. Dia bertanya kepada Khubayb, ya Khubayb, atarda anta an yakuna Muhammadun fi makanika hadha wa anta baina ahlik. Ridokah kamu, maukah kamu wahai Khubayb, Muhammad di posisimu ini, kamu istirahat di rumah? Apa kata Khubayb?
wallahi lan arda an yushaka Rasulullah bi syaukatin wa ana baina ahli. Demi Allah, satu duri saja melukai Rasulullah, saya tidak akan pernah ridho ketika saya untuk beristirahat di rumah. Saya tidak akan pernah ridho beristirahat di rumah sementara Rasulullah tersakiti oleh satu duri saja. Apalagi kalau harus menggantikan saya di sini. Ini yang terakhir diucapkan oleh Khubayb. Kemudian apa kata Abu Sufyan? Ma ra'aitu ahadan yuhibbuhu ashabuhu. Saya tidak pernah melihat seseorang benar-benar dicintai oleh para sahabatnya ka ashabi Muhammadin yuhibbuna Muhammada. Seperti Muhammad dicintai oleh para sahabatnya. Nah, sebelum meninggal Pak Khubayb ini, sebelum dieksekusi mati, dia minta izin sholat 2 rakaat. Sholatlah dia 2 rakaat. Selesai sholat dia mengatakan, berdoa kepada Allah, Allahumma alaika. Disebutlah semua orang yang hadir di situ Pak, disebut. Nah, selesai disebut itu, selesai dia sholat dan berdoa, dia berkata, laula akhafu an taqulu anni akhaful mauta. Kalaulah saya tidak khawatir kalian mengira saya ini takut mati, la ataltu salati, saya akan panjangin sholat saya. Ini sunnah pertama Pak, sholat sunat 2 rakaat sebelum dieksekusi mati. Yang memulai adalah Khubayb. Sampai berita ini kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mendoakan Khubayb. Apa yang ingin kita ambil di sini Pak? Kebaikan akhlak Rasulullah menyebabkan cinta para sahabat itu benar-benar cinta buta. Cinta buta, sangat cinta buta Pak. Gak peduli, yang penting Rasulullah tidak pernah tersakiti. Seorang sahabiyah perempuan Pak, dia mengirimkan ke medan perang itu Pak, ada ikut berperang anaknya 3 orang, suaminya ikut berperang, kemudian adiknya ikut berperang. 5 orang mujahid dari keluarganya hadir di dalam medan jihad. Begitu perang berkecamuk Pak, salah seorang dari pasukan keluar dari barisan, mungkin mau makan, mau ambil minuman atau apa. Begitu dia sampai di tempat dapurnya, disitulah ibu ini atau Ummus Syuhada ini sedang berdiri. Dia katakan, wahai ibu, suamimu telah syahid. Apa kata dia Pak? Wa kaifa halu Rasulillah. Rasulullah apa kabarnya? Dia nggak peduli dengan suaminya Pak. Rasulullah apa kabarnya? Alhamdulillah Rasulullah ala khairin. Rasulullah dalam keadaan baik. Lalu mujahid ini masuk kembali ke dalam medan jihad. Tidak lama selang setelah itu Pak, keluar lagi seorang mujahidin. Dia disampaikan lagi, wahai ibu, anak ibu meninggal dunia 1 orang, syahid. Wa kaifa halu Rasulillah. Pertanyaan ibu ini sama. Kemudian mujahid ini tadi masuk kembali, selang beberapa waktu keluar lagi yang baru. Ketika 5 orang syahid ini diceritakan, bu, anak ibu yang terakhir sudah syahid. Wa kaifa halu Rasulillah. Apa kabar Rasulullah? Rasulullah ala khairin. Rasulullah dalam keadaan baik. Apa kata ibu ini? Madama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala khairin fal musibatu ba'dahu ahwan. Selama Rasulullah masih dalam keadaan baik, maka musibah yang lain jadi ringan. Apa? Kenapa sampai demikian? Karena Rasulullah menampilkan akhlak yang benar-benar mulia dalam kehidupan beliau. Dalam ketawaduan Pak, Rasulullah SAW seperti kita bahas sebelumnya, Rasulullah membangun rumah beliau di samping Masjid An-Nabawi. Ketika itu yang kita ceritakan, ketika itu ada Ibnu Abbas yang masih dalam usia, belum lagi sampai usia dewasa, mungkin remaja atau menjelang akhir anak-anaknya. Dia mengatakan bahwa saya bisa menggapai atap rumah Rasulullah. Saking rendahnya rumah Rasulullah. Coba, beginilah tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap beliau kepada hamba sahaya? Pada satu hari Rasulullah duduk bersama para sahabat makan Pak. Rawi hadis mengatakan, yajlisu 'alal ardi wa ya'kulu. Rasulullah duduk bersama para sahabat yang lain dan juga hamba sahaya yang lain, lalu ikut makan. Apa kata Rasulullah? Ajlisu wa akulu kama yakulul abdu.
Saya duduk dan saya makan seperti makannya hamba sahaya. Wa ana abdun wa nahnu abdun wa nahnu ibad. Saya ini duduk dan saya makan seperti apa yang dimakan oleh hamba sahaya, dan saya hamba, kita semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Pak yang membeda-bedakan diri. Kalau zaman sekarang Pak, sekarang ini ada nggak Pak pejabat tinggi duduk satu lantai dengan rakyat biasa? Itu jawabannya Pak. Duduk satu lantai makan mungkin satu daun pisang dengan petani nelayan, ada Pak. Calon wali kota, calon gubernur sebelum terpilih. Mungkin ada jawabannya. Nanti kalau sudah terpilih beliau sibuk. Alhamdulillah kalau alasannya jujur. Ya, kita tidak boleh langsung cap berubah total, tidak. Alhamdulillah kalau alasannya jujur, tidak punya kesempatan untuk duduk lagi satu piring, satu lantai dengan para petani. Tapi Rasulullah melakukan hal itu justru ketika beliau jadi presiden. Nah, inilah Rasulullah SAW. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita menyebut Rasulullah SAW, bagaimana cara meniru Rasulullah SAW? Meniru Rasulullah SAW dalam 3 hal. Yang pertama, meniru Rasulullah dalam hal yang beliau wajibkan, meniru Rasulullah yang dalam hal yang beliau sunnahkan, meniru Rasulullah dalam meninggalkan hal yang diharamkan. Nih, ini artinya meniru Rasulullah. Meniru Rasulullah dalam hal yang wajib itu ibadah wajib. Rasulullah salat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti saya salat. Jadi kita salat sehari-hari ini Pak, takbiratul ihram, ruku, sujud, rendahkan kepala kita, lalu berharap kepada Allah. Pahami Pak, ketika kita sujud itu, ini pernah enggak Pak berpikir, saya sujud di tempat ini tempat ini sudah diinjak oleh bapak-bapak pengurus masjid nih, ada Pak? Pernah nggak kepikiran seperti itu Pak? Oh, saya mau sujud di sini, ini tadi seingat saya bapak itu duduk di sini, beliau katanya keluar wudhu, kenapa kentut di sini? Pikir nggak kita Pak? Saya nggak maulah duduk di sini, saya injak aja. Mungkin kita berpikir begitu, tapi tidak Pak sama sekali. Kita begitu imam sujud, Allahu Akbar, kita taruh hidung kita, kening kita di tempat yang paling rendah sejajar dengan kaki. Kita nggak peduli itu tempat tadi didudukin orang dan dia kentut atau tidak, kita nggak penting. Begitu kita sujud, kita katakan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Saat hidung kita, kening kita di posisi paling rendah, kita katakan Allah maha suci, Allah yang maha tinggi. Rasulullah ngajarkan kepada kita, ini niru Rasulullah. Aqrabul ibadi ila rabbihi, aqrabul abdi ila rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekat hamba kepada Allah ketika dia dalam keadaan sujud. Fa'aksiru fihi minad du'a, maka perbanyaklah berdoa. Ini Rasulullah mengajarkan kita. Nah, yang kedua, kita meniru Rasulullah dalam hal-hal yang sunnah. Dalam hal-hal yang sunnah. Apa yang sunnah? Sunnah itu tidak terfokus hanya kepada sunnah puasa Senin, sunnah sholat duha, sunnah sholat qiyamul lail, tahajud. Tidak. Sunnah Rasulullah, bagaimana Rasulullah bermulut manis kepada tetangga, bagaimana Rasulullah bermulut manis kepada sahabat, diiringi dengan hati yang jujur, bukan cuma mulut dimanis, bukan cuma mulut yang manis, bertanam bibir bertanam tebu di bibir kata orang ya. Tidak, tapi ini murni hati bersih dibuktikan dengan lidah. Ini sunnahnya Rasulullah SAW. Kalaupun tidak mampu bermulut manis kepada orang lain, bertutur kata yang sopan, diam kita insya Allah selamat, itu diam. Dan Rasulullah menirukan hal-hal seperti ini. Selain itu Bapak Ibu, coba lihat Rasulullah pada satu hari ketika Rasulullah datang berdiri di depan Masjid An-Nabawi di malam hari, tiba-tiba lewat di depan Rasulullah 2 orang sahabat. Dia berjalan awalnya santai Pak, tapi begitu di depan Rasulullah dipercepat langkahnya. Rasulullah memanggil, ala rislikuma, tahan dulu, tunggu kalian berdua, tunggu dulu. Kata Rasulullah, hadhihi Safiyatu binti Huyainah
zaujati, ini Safiyah istri saya. Sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, afika nasyukku, apakah orang seperti engkau kami ragu ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah, tidak. Tapi inna syaitana yajri fil insani inna syaitana yajri fil insani majrad dami. Setan itu masuk dalam tubuh manusia di aliran darah. Saking halusnya, sebelum kalian suuzon, saya cut terlebih dahulu. Ini Rasulullah memperhatikan para sahabatnya, selain fisiknya, makannya, akhirat sahabat diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Begini Rasulullah memberikan perhatian yang penuh, ya, memberikan kesungguhan hidup beliau kepada kita. Yang terakhir Bapak-bapak ini dimuliakan Allah, sebuah renungan untuk kita. Rasulullah mengatakan, ma min nabiyyin illa wada'a ala ummatihi. Setiap nabi yang diutus oleh Allah, mereka akan berdoa kepada Allah minta diberikan balasan kepada umat-umat yang mengingkari para nabi tersebut. Illa ana, kecuali saya, kata Rasulullah, akhba'tu du'ai illa yaumil qiyamati syafa'atan li ummati. Saya simpan doa-doa balasan itu untuk di akhirat nanti, dan berharap syafaat dari Allah untuk nanti di akhirat. Artinya Bapak Ibu, banyak orang yang nggak sholat hari ini Pak, masih aman-aman aja Pak ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, dia haramkan riba. Itu si fulan, bisnisnya riba, sini riba, sini riba. Kok tetap jadi orang kaya? Kok nggak hancur-hancur? Doa kebinasaan balasan dari Allah ini disimpan dulu oleh Rasulullah. Nanti di akhirat mudah-mudahan Rasulullah bisa mengangkat kita kembali dengan syafaat. Kalau kita didoakan oleh Rasulullah dapatkan kehancuran pada saat ini, siapa yang hancur hidupnya dalam keadaan bermaksiat, jelas masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, nggak bisa lagi diangkat dengan syafaat. Rasulullah juga mengatakan, kullu nabiyyin yaqulu nafsi nafsi. Di akhirat nanti setiap nabi akan mengatakan, nafsi nafsi, saya mau selamat, saya mau selamat, illa ana, kecuali saya, kata Rasulullah. Apa kata Rasulullah di akhirat? Ummati ummati ummati. Mana umatku? Beliau tidak berpikir tentang diri beliau. Umatku umatku umatku. Maka Bapak Ibu, inilah Rasulullah SAW. Inilah tauladan kita. Dan kalau ada kesempatan Bapak Ibu, insya Allah di dalam waktu kita akan membahas keteladanan Rasulullah dalam memimpin. Spirit ini kita angkat untuk menyongsong pilkada, biar kita bisa nanti Pak diamanahkan Allah pemimpin yang membawa jiwa Rasulullah SAW, dimulai dari umatnya. Ini ada kasus Pak, permasalahan seperti ini. Ada sebuah komunitas di tempat yang saya sering mengisi di situ. Komunitas ini punya daerah binaan. Daerah binaan itu maksudnya adalah ada sebuah ruli Pak, dibina oleh komunitas ini. Dalam pembinaannya apa? Disewakan sebuah rumah warga di situ, dijadikan rumah Quran. Guru didatangkan, gaji dikasih oleh komunitas, sembako bulanan dikasih oleh komunitas ini. Pada satu hari, ketika dekat pilkada pemilu kemarin, salah seorang dari anggota komunitas ini, ustadz dia, maju jadi calon anggota dewan. Dan ketika beliau maju, kebetulan daerah binaan beliau sudah lama dibina dan nggak tahu kalau akan maju. Akhirnya kita masuklah ke sana untuk memberikan penyadaran. Sebelum kami ada apa-apa, kami sudah mampu mengusahakan kebaikan di daerah sini. Dan kita mau meningkatkan kebaikan ini jadi lebih luas. Daerah ini semakin maju, ruli ini semakin maju. Siap. Kalau siap Pak, kita mau mengusung orang baik yang ada di kita untuk maju, Bapak ini. Itu Pak, sepakat Pak, semua muslim yang ada di situ untuk memilih. Tapi pas pemilu hilang suara beliau di situ Pak. Kok bisa hilang? Dan akhirnya tokoh yang di situ jujur, Pak mohon maaf, umat kita yang di sini kalah oleh amplop Pak. Pak, kalah oleh amplop. Akhirnya Bapak ini mengatakan, mohon maaf, amplop yang kalian terima itu hanya untuk hari ini. Setelah ini dia akan meninggalkan kalian karena dia sudah beli suara kalian, terserah dia sekarang.
Adapun yang kami bawa ini dari dulu sampai sekarang ini untuk membina kalian. Hari ini kalian tolak. Setelah itu Pak, Bapak ini, komunitas ini nggak niat untuk menyetop sembako dan pembinaan di situ, tapi COVID datang, komunitas ini yang banyak diisi oleh pengusaha, usahanya banyak turun omsetnya Pak, hancur, ada yang sampai nol. Ya secara otomatis sembako ke sini juga nggak bisa dilanjutkan sementara. Nah inilah efeknya Pak. Nah yang ingin kita bangun dari spirit kita adalah meniru Rasulullah dalam kepemimpinan. Kita ingin mewujudkan sebuah yang namanya politik keumatan, gitulah mungkin lebih kurang. Dan hari ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini renungan-renungan untuk kita dalam meneladani Rasulullah. Ada satu hal yang tidak boleh kita teladani dari Rasulullah, hal-hal yang khusus untuk Rasulullah SAW. Apakah dia? Yaitunya, contohnya Rasulullah menikah sampai 11 orang istrinya. Jangan Pak, saking semangatnya saya juga mau 11. Jangankan 11 Pak, dibuang satu saja belum selesai Pak ya. 11 buang satu tinggal berapa Pak? Tinggal satu Pak. Ya. Ini yang khususiyat Rasulullah. Kalau khususiyah atau hal-hal yang khusus untuk Rasulullah ini ditiru oleh umatnya, maka umatnya berdosa, haram hukumnya. Ada lagi yang khusus untuk Rasulullah. Istri-istri Rasulullah sepeninggal Rasulullah tidak boleh dinikahi oleh orang lain, haram hukumnya. Kenapa? Wa azwajuhu ummahatukum. Istri-istri Rasulullah itu ibu kalian. Maka siapapun umat Rasulullah, dia akan beribukan kepada Aisyah radhiyallahu anha, Khadijah, Safiyah, ya, istri-istri Rasulullah adalah ibu kita. Makanya ketika Rasulullah berangkat, Aisyah radhiyallahu anha berangkat haji, berangkat umrah, tidak lagi setelah meninggalnya Rasulullah sudah dianggap mahram ketika beliau pergi bersama dengan para sahabat yang lain, karena itu dianggap anak-anaknya ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ini khususnya. Jangan sampai nanti Pak ada yang berpesan, istriku, sayangku, setelah saya meninggal jangan lagi nikah dengan orang lain karena itu hukumnya haram. Itu khususiat Rasulullah, khusus untuk Rasulullah saja. Kalau mau berpesan Pak yang seperti itu boleh saja. Pesan ini seperti yang disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari kepada istrinya. Pesannya adalah, saya mendengar Rasulullah, wahai istriku, sepeninggal saya jangan nikah lagi dengan orang lain. Kenapa? Kata istrinya, dia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, innal mar'ata, setiap perempuan itu li akhiri azwajihi fid dunya fil jannah. Nanti di akhirat di sorga akan hidup bersama suaminya paling terakhir. Nah kalau spiritnya seperti itu boleh Pak. Saking sayangnya kita bersama di dunia, bersama di akhirat, silakan. Bersama di dunia, bersama di sorga. Spiritnya seperti itu boleh. Artinya kalau istri kita nikah dengan orang lain sepeninggal kita, masuk sorga. Nah yang di sorga nanti adalah bersama suami barunya. Yang lama kemana Pak? Insya Allah dapat bidadari yang lain. Jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat Pak, Ibu. Alaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.